Bapa. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami Tuhan. Sungguh besar penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber pertolongan kami dan perlindungan kami Bapa. Haleluya Yesus, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Bapa, mengurapi setiap hati kami anak-anak-Mu yang rindu Tuhan akan Engkau, yang rindu untuk menyembah, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami serahkan jalannya ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan, biar Kau yang beracara Tuhan, Kau yang turun dan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, yang juga yang membawakan musik dan juga untuk operator LCD dan sound system Tuhan, berada dalam urapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang sekiranya mereka masih dalam perjalanan untuk ke tempat ini Tuhan, biar mereka juga selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga Tuhan, sehingga dapat menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita mengangkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kita akan sambung dengan mengangkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bagi yang memiliki kesaksian, dipersilakan, atau ada yang berulang tahun. Oh, ada di dalam. Oh iya, Bapak Marcel ulang tahun. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan sudah ditambahkan lagi usia, dipercayakan lagi usia, bertambah lagi, semakin tua. Enggak, masih muda. Saya sendiri pribadi bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesibukan yang cukup luar biasa. Kemarin Idul Fitri boleh dibilang non-stop dah gitu. Orang lain makan-makan, kita hampir gak bisa makan karena kerja. Jadi ya puji Tuhan ada yang dikerjakan sampai asam lambung naik mungkin. Saya sama Herlin sampai telat-telat makan. Ya itu karena ya Tuhan percayakan gitu, bukan karena kami, bukan karena kebiasaan kami, tapi anugerah Tuhan bagi kami gitu. Banyak mungkin ada pergumulan pribadi, pergumulan keluarga yang mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Ada yang diberkati di bidang tertentu, tapi ada kebutuhan di bidang tertentu lagi gitu. Termasuk kami juga gitu. Jadi masih dalam pergumulan yang masih terus kita perjuangkan gitu. Ya kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan semua untuk segala kebutuhan atau segala pergumulan kami gitu. Itu aja, mungkin gak banyak. Intinya bahwa Tuhan itu baik bagi kita, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melakukan segala kegiatan, aktivitas, dan juga pekerjaan. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati.
kasih buat kesaksiannya dari Bapak Marcel ya, dan biar keluarga ini ya, keluarga Pak Marcel dan Bu Erlin selalu diberkati Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dan apapun yang dicita-citakan selalu Tuhan ya berikan ya apa yang menjadi harapan mereka. Dan untuk selanjutnya siapa atau masih ada yang ingin bersaksi lagi? Kalau tidak ada, mari bersama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Ku
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bukakan mata hati rohani kami, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini pengucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Aleichem. Ya, hari ini temanya dipaksa menjadi berkat. Kadang-kadang situasi membuat kita seolah-olah berada dalam keadaan dipaksa gitu ya. Tapi tidak semuanya, hanya kadang-kadang ya. Kadang-kadang situasi membuat kita dipaksa ya. Dan Tuhan memakai situasi ini untuk sesuatu yang berbeda ya. Dipaksa menjadi berkat. Dalam Markus 15 ayat 21 kita baca sama-sama. 2-3. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon dari orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, ini dalam hidup itu enggak semua terjadi sesuai dengan rencana. Seperti saya katakan di awal, ada kalanya ada momen ketika kita melakukan sesuatu karena terpaksa. Terpaksa membantu, terpaksa melayani. Ya terpaksa gitu ya. Terpaksa juga menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Nah, Simon dari Kirene juga mengalami situasi yang sama. Keadaan yang terpaksa. Dia ke Yerusalem itu enggak berencana untuk memikul salib, tetapi situasinya membuat dia dipaksa untuk memikul salib. Nah, peristiwa ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena Matius dan juga Lukas mereka mencatat peristiwa ini. Markus juga mencatat. Jadi 3 Injil sinopsis ini mencatat peristiwa yang sama. Ya. Jadi Tuhan dapat memakai situasi yang tidak direncanakan, bahkan yang terasa terpaksa ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan berkat yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan dapat memakai situasi yang tidak direncanakan, bahkan itu situasi yang terpaksa, terasanya terpaksa ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana? Dari Markus 15:21 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan juga bisa bekerja. Ada 3 tahap. Yang pertama, Tuhan memanggil di saat yang tidak terduga. Jadi ketika peristiwa penyaliban, ada orang yang lewat yang bernama Simon. Simon itu bukan orang Israel, tapi dia tinggal di kota atau di tempat yang bernama Kirene. Kalau di zaman sekarang itu di daerah Libya. Jadi dia baru datang karena Lukas dikatakan 23 ayat 26, baru datang dari luar kota. Ya. Jadi dia rencana merayakan Paskah. Jadi lewat di jalan itu ya hanya lewat ya. Tapi itulah Allah sering bekerja dalam momen yang tidak kita rencanakan. Jadi kelihatan kayak kebetulan, sebenarnya ini sebuah penataan atau susunan atau bagian dari rencana ilahi. Jadi Allah sering bekerja dalam momen yang tidak kita rencanakan. Mungkin kita sudah berencana A, tetapi Tuhan berencana B. Ya, itulah yang Allah sering bekerja dalam momen yang tidak kita rencanakan. Mungkin saja kelihatan itu kebetulan, tetapi apa yang terlihat kebetulan sebenarnya adalah penataan ilahi. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Dalam kehidupan kita, begitu seperti itulah. Nah, Simon ketika dia melihat Yesus di jalan,
ya dia lewat saja. Makanya kalau kita nonton di film The Passion of Christ, ya ada satu sosok bapak-bapak ya yang lagi jalan ya, tiba-tiba apa? Disuruh untuk memikul salib. Ya seperti itu. Jadi momen itu nggak dia rencanakan sama sekali. Kayak orang bilang ini lagi apes dia ya, sepertinya apes. Ya, Tuhan memanggil di saat yang tidak terduga. Saat itu dia tentu saja dia penyembah Tuhan, Tuhan yang benar. Makanya dia ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi pada saat itu ya ada peristiwa yang sedang terjadi di Yerusalem, peristiwa besar. Dia nggak menduga-duga, ternyata dia terlibat di dalam peristiwa penyaliban. Dia tidak disalib saat itu, tapi dia terlibat di dalam peristiwa itu. Nah, keterpaksaan ini atau situasi yang terpaksa atau situasi yang tidak terduga itu bisa jadi dalam kehidupan kita juga. Sebuah contoh nyata itu terjadi itu pada peristiwa pada saat perang. Ya. Ada yang namanya Sir Alexander Fleming. Tahu siapa Bapak ini? Dia penemu penicillin, antibiotik pertama di dunia yang ini antibiotik hasilnya dari dia ini itu menyelamatkan jutaan ya. Banyak sekali orang yang terselamatkan karena penemuannya dia. Dan kita pun pasti pernah memakainya, penicillin. Siapa yang tidak pernah pakai? Lagi luka, ya biasanya ada obat itu ya untuk antibiotik. Nah, Alexander Fleming ini sebenarnya dia tidak lagi mencoba menemukan antibiotik. Karena lihat saja gambar dia. Contoh ini fotonya, aslinya sih foto hitam putih, saya buat jadi berwarna. Keadaan meja labnya itu lumayan berantakan ya. Ya orang-orang yang berantakan di mejanya itu ya termasuk orang yang kreatif sebenarnya. Nah, jadi dia dikenal dengan tidak rapi, lumayan berantakan di labnya. Tapi dari keberantakannya dia itu dia tidak menduga bahwa dia menemukan cawan Petri yang terkontaminasi jamur itu justru membunuh bakteri di sekitarnya. Bisa kelihatan ada foto-fotonya ya, fotonya ada bulat-bulat di meja itu namanya cawan Petri disk. Itu biasanya dipakai untuk melakukan percobaan. Salah satunya itu ada bakteri dan kemudian terkontaminasi dengan jamur. Justru jamur itu membunuh bakteri yang ada. Dari situlah lahir yang namanya penicillin. Obat antibiotik pertama di dunia. Jadi menyelamatkan banyak orang pada Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana kesalahan atau gangguan sebenarnya itu yang mungkin saja tidak direncanakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru menjadi berkat buat orang lain. Amin. Sama dengan situasi yang kita sedang kita pelajari ini. Bagaimana Simon yang datang ke Yerusalem tidak menduga bahwa dia akan memikul salib. Yang pada saat itu tentu saja orang-orang dunia menganggap bahwa dia sedang sial saja. Siapa yang mau memikul salib dan berjalan sangat jauh? Ya, berjalannya jauh betul ya. Ada kalau lihat Via Dolorosa itu bukan kayak motong jalan, nggak ada itu. Tapi benar-benar disiksa ya sampai susah berjalan ya. Makanya ketika Via Dolorosa Tuhan Yesus jatuh-jatuh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita jangan menganggap remeh momen yang tidak terduga dalam hidup. Kenapa? Karena biasanya itu terjadi
pada saat itu terjadi itu di mana Tuhan sudah atau mulai mengerjakan sesuatu yang besar. Sama dengan Simon dari Kirene ini. Simon dari Kirene ini kalau kita lihat ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia belum jadi murid Yesus. Ya, belum jadi murid Yesus. Tapi perjumpaannya dengan Yesus ketika menuju ke Golgota, hasilnya luar biasa. Ya. Keluarganya juga diselamatkan. Padahal yang tercatat bahwa dia pergi ke Yerusalem saat itu hanya Simon. Apakah istrinya ikut? Tidak dicatat. Anak-anaknya ikut? Enggak dicatat. Tetapi anak-anaknya itu dicatat oleh penulis Alkitab. Ya, kalau kita perhatikan tadi kita sudah baca di mana Markus menulis nama anak-anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Kemudian nanti ke suatu saat nanti juga Paulus pun menyebut salah satu anaknya yang bernama Rufus. Ya. Dan juga dia menyebut juga istrinya Simon ini, yang dia sebut sebagai ibu juga. Nah, seperti itu. Jadi peristiwa yang tidak terduga, pertemuan Simon dari Kirene itu berjumpa dengan Yesus dan memikul salibnya, itu menghasilkan apa? Keluarganya diselamatkan. Ya, keluarganya diselamatkan. Kalau kita baca dari tradisi Kristen awal, bahwa Simon ini jadi penginjil juga di tempatnya. Nah, kalau kita perhatikan memang dia pindah dari Kirene pindah ke Roma. Nah, di Roma itu jadi penginjil di sana. Makanya Markus itu menulis dan menyebutkan nama dua anaknya yang dikenal oleh para pembacanya. Bahkan Paulus juga menulis nama Rufus, anaknya Simon ini. Karena apa? Bagi jemaat di Roma itu udah kenal namanya. Ibaratkan kayak suatu saat saya lagi pergi lagi di tempat jauh. Zamannya belum zaman WhatsApp. Anggap aja kita zaman belum ada yang namanya media sosial gitu ya. Biasanya kita pakai apa? Surat. Ketika kita menulis surat, biasanya kita menulis seorang yang kita kenal. Betul? Kita menulis seorang yang kita kenal. Dan kemudian kita tulis namanya dalam surat kita. Begitu juga dengan Markus dan Paulus. Ketika Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma, jemaat yang ada di Roma itu mengenal Rufus. Makanya disebut namanya Rufus. Karena kalau kita baca surat-surat Paulus itu, dia tidak sembarang menyebut nama orang. Orang-orang yang penting dalam kehidupannya yang berkaitan dengan pelayanannya itu ditulis dalam surat-suratnya. Tidak semua dia tulis secara random ya, atau acak, enggak ada. Nah, salah satunya adalah keluarga Simon. Bagaimana bisa terjadi? Karena diawali dengan peristiwa yang tidak terduga, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Oleh sebab itu kita perhatikan dalam perjanjian pertama ini, dalam tahap pertama, bagaimana Tuhan memakai keadaan terpaksa, yaitu panggilan Tuhan tidak selalu datang dalam kenyamanan. Ingat baik-baik bahwa panggilan Tuhan itu tidak selalu datang dalam kenyamanan. Justru panggilan Tuhan itu seringkali datang melalui apa? Tekanan. Ibaratnya kalau nggak dipaksa nggak bisa jadi. Ya, kalau orang mau hidup dengan cara mager, maka dia akan menjadi malas bergerak terus. Seperti itu. Jadi malas bergerak ya, begitu dia akhirnya jadi mengembang sendiri ya, nggak ngapa-ngapain, nggak jadi berdampak buat orang lain. Ya. Gendut rohani sendiri, bahkan fisik mungkin gendut sendiri. Seperti itu, karena nggak berdampak gitu ya.
nggak mau dipaksa, maunya menang sendiri, ya intinya seperti itu. Ini suatu kenyataan ya. Kalau kadang-kadang kita di gereja sendiri pun, kadang-kadang kita mengalami situasi yang mana ya Pak, diajak untuk melayani, bahkan dipaksa untuk melayani. Saya juga mengalami yang namanya di suatu saat saya dipaksa untuk melayani. Kalau nggak dipaksa ya saya tidak akan bisa melayani sampai sekarang ini. Saya hanya duduk, datang, duduk, diam, pulang, sudah. Datang, duduk, diam, persembahan, pulang. Udah gitu aja. Bahkan ya datang, duduk, dengar, diam, kemudian persembahan, doa lagi, pulang. Udah, gitu-gitu aja. Tapi kalau kita mau lebih lagi, mau ya, menunjukkan bahwa kedekatan kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang harus berdampak buat orang lain. Amin. Memberikan dampaknya apa? Ya, kita lihat bahwa tekanan yang kehidupan kita, telah bahkan dalam pelayanan, ya, panggilan Tuhan tidak selalu datang dalam keadaan nyaman. Sekarang kita lihat kedua. Yang kedua itu berbicara tentang Tuhan memakai kita melalui tekanan. Kalau yang pertama itu bicara tentang Tuhan memanggil di saat yang tidak. Kedua, yang ketiga itu berbicara tentang Tuhan memanggil kita melalui tekanan. Sekali lagi ya, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Markus 15 ayat 21 dikatakan bahwa orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Ya, orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Jadi Simon ini tidak secara sukarela datang, tetapi ia dipaksa. Ya. Dan Tuhan memakai ketekanan untuk tujuannya. Tujuan apa? Tujuan ilahinya. Simon sendiri dia tidak memilih untuk dipaksa. Karena dalam sistem Romawi, tentara itu punya hak. Tentara Romawi itu punya hak untuk memaksa orang untuk membantu, ya, untuk orang lain. Kalau seandainya kalau kita lihat dalam Markus 8 ayat 34 itu ada bicara tentang perjalanan. Coba saya tidak tampilkan di layar ya. Boleh buka Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Boleh dibaca? Siapa yang sudah dapat? Markus 8 ayat 34. Amin. Nah, di sini ada bicara tentang ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ada penyangkalan diri. Kita pun punya salib masing-masing yang harus kita pikul. Ya, nah itu salib kita itu merupakan tekanan. Jadi sesuatu yang kita tidak nyaman. Situasi yang tidak membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau kita perhatikan bahwa di sini kita lihat bahwa Yesus mengajarkan setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Jadi kita pun harus menyangkal diri. Itulah salibnya kita atau tekanan kita. Bicara tentang tekanan, ada peristiwa yang benar-benar terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Ini zaman dulu ya. Ada yang namanya D.L. Moody. Dia seorang penjual sepatu. Kalau bisa D.L. Moody ini dia bukan orang terpelajar ya, orang biasa sebenarnya. Terima kasih. Ya, dia orang biasa-biasa dan dia salesman dan pembuat sepatu. Kalau zaman dulu itu orang sepatu tuh nggak ke toko langsung ketemu dengan sepatunya. Kalau zaman sekarang tinggal swipe ya klik aja pakai jempol udah muncul sepatunya ada.
tinggal marah-marah, komplain gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan sepatu atau dikirim tidak sesuai nomor. Tapi intinya kalau zaman sekarang kita sudah dimudahkan dengan ada penomoran sepatu. Penomoran sepatu metrik dan Eropa. Ya kan? Atau ada nomor sepatu kan ada 2 macam. Tergantung kita mau pakai yang versi yang mana. Nah, yang namanya Moody ini dia juga sama. Dia zaman dulu penjual sepatu, berkecimpung dengan dunia sepatu. Jadi dia bikin sepatu, dia orang datang kepada dia atau dia datang ke orang untuk mengukur kakinya, bentuknya seperti apa, kemudian dibuatkan sepatu yang spesial. Makanya kalau kita perhatikan zaman dulu bukan berarti dia zaman dulu itu sepatunya ya sepatu kaleng-kaleng, enggak, tapi sepatu benar-benar modif gitu ya. Sepatu-sepatu yang sesuai dengan buatan atau lekuk kaki masing-masing. Justru itu yang sepatu yang kalau zaman sekarang itu sepatu mahal. Makanya kalau pemain basket, pernah perhatikan pemain basket ketika diminta fansnya kasih sepatu, pernah perhatikan nggak? Ya, mungkin nggak semua tahu ya. Tetapi pemain basket, pemain bola, ketika sepatunya diminta, itu nggak dikasih sepatu semua. Betul? Enggak, sepatu-sepatunya dua-duanya dikasih, memang dua-duanya dikasih. Tetapi ada satu yang diambil. Pernah perhatikan? Ada sol sepatu di dalamnya itu dia keluarkan, kemudian sepatunya itu dikasih ke span. Ya, yang bentuk lapisan dalam itu dikeluarkan sama pemiliknya. Itu dia ambil. Kenapa? Itu sangat berharga. Karena itu diciptakan atau dibuat khusus sesuai dengan kontur lekukan kaki masing-masing. Seperti itu. Nah, si Moody itu membentuk yang seperti itu. Jadi bentuk sepatu hasilnya itu dia pakai, kemudian sesuai dengan bentuk kaki orang dan dia jual. Nah, dia bukan orang yang terpelajar. Ya, hanya tahu sepatu, dunianya hanya dunia sepatu saja. Tetapi ketika di dalam situasi yang tidak direncanakan, dia menjadi penginjil terbesar. Ya. Suatu hari dia ditegur sama guru sekolah minggu, terus guru sekolah minggu itu memaksa dia ketika dia berusaha belasan tahun, dia memaksanya untuk serius dalam imannya. Karena ketika belasan tahun dia memang sudah jadi penjual sepatu dan dia mungkin tidak serius. Ketika guru sekolah minggunya menegur dia supaya lebih serius lagi, dan dia mendapati dirinya berada dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, dia itu terpaksa untuk menjadi guru sekolah minggu, melayani anak-anak. Seperti itu. Ya, sama ketika saya juga begitu. Satu pelayanan pertama kali saya ambil bukan bermain musik. Bermain musik saya sebenarnya sudah telat. Untuk musik itu saya sudah terlambat, sangat terlambat untuk mempelajari musik. Di mana saya lihat adik-adik saya udah jago sekali untuk main musik, saya paling terlambat untuk belajar musik. Ya. Di mana orang latihan musik udah tutup mata, udah bisa bergerak sendiri drumnya, saya harus pakai metronom yang bentuknya drum asli. Jadi ketika saya diajarkan, saya harus mengikuti suara drum. Dan itu ibadah raya gitu kan. Saya dipaksa untuk main musik di gereja dan speakernya itu bukan ke ngarah jemaat tetapi ngarah ke saya supaya saya mengikuti ketukan yang ada di drumnya, drum di keyboard. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ketika saya berada dalam lingkungan anak-anak, saya dipaksa oleh guru sekolah minggu untuk mengajar sekolah minggu. Nah, dari bentuk paksaannya itu sama. Akhirnya saya mengalami juga yang dialami Moody ini. Jadi ketika Moody dipaksa untuk melayani, kemudian ya, jadi seorang penginjil. Nah, situasinya dia mungkin saja dia seperti saya katakan, dia tidak merencanakan untuk menjadi seorang penginjil. Tetapi ketika Moody mau dipaksa, Moody ini menjadi satu penginjil terbesar dalam sejarah. Dia bikin KKR, ya, dia bikin
menulis buku, ya saya kalau baca bukunya benar-benar luar biasa, sampai zaman modern pun masih up to date, maksudnya masih berkaitan, karena itu bicara menyangkut tentang iman. Pengajaran-pengajarannya bagus, ya, D.L. Moody. Jadi sampai tuanya dia menjadi orang yang luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saya membuat bentuk rangkuman pelatihan yang sebenarnya bisa diajarkan cuma 1 tahun, tapi saya akan mempadatkan benar-benar padat dengan pelatihan pelita kita. Nah, ini sebenarnya saya sedang mengadakan sesuatu yang membuat ya kita semua yang belum mulai harus dalam keadaan di mana harus dipaksa untuk mau dan bekerja melayani Tuhan. Kalau nggak gitu kapan lagi, ya kan? Bilang saya sudah terlalu muda, saya terlalu muda, nanti aja. Ya justru masih muda. Terus kalau yang tua bagaimana? Saya sudah kan tua, biar aja anak-anak muda. Justru karena sudah tua menunjukkan supaya anak-anak muda bisa maju. Ya seperti itu. Kita bisa mencontoh loh. Ibu Panjaitan ya dalam usianya seperti ini mau loh memimpin ujian. Seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak muda? Malu-maluin aja kalau nggak mau, ya kan? Ya itu contoh loh. Jadi bisa contoh. Orang tua itu jadi contoh buat kita. Amin. Nah, jadi jangan menolak situasi yang menekan atau tidak nyaman. Kita harus mengikuti. Jadi walaupun di keadaan terpaksa, sekali lagi jangan cepat menolak situasi yang menekan atau tidak nyaman. Amin. Amin. Karena apa? Bisa jadi disitulah Tuhan sedang membentuk kita atau memanggil kita. Amin. Nah, saya pinjam lagi anak-anak youth punya muka ini. Siapakah dia? Nah, ini baru ketahuan siapa. Ini kan ciri khas bajunya kan ada. Saya melihat dia, mungkin ada yang mengatakan, bisa aja, tidak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya saya melihat dia, saya punya sesuatu yang, saya melihat Tuhan kasih sesuatu yang berbeda. Karena suatu saat dia akan tampil juga yang berbeda. Yang keadaan yang mungkin sekarang ini terpaksa, tetapi bisa saja ke depan itu Tuhan bisa memakai dia dengan luar biasa. Amin. Ya, dari biasa-biasa ini akhirnya jadi luar biasa. Contohnya mungkin kelak suatu saat Dehan jadi seperti ini. Cie. Ya. Jadi pembicara gitu ya. The speaker. Mungkin sekarang kita bata-bata, enggak masalah. Pakai gaya sendiri, tapi suatu saat dia bisa berdiri depan menjadi pembicara, ya. Kenapa? Apa yang dimulai dari paksaan sering tidak berhenti di situ saja. Ini memang pengajaran yang kadang bagi orang lain tidak suka. Kenapa? Ini bicara tentang paksa. Siapa yang suka dipaksa? Enggak ada kan? Ya, enggak ada. Tetapi Tuhan dapat mengubah menjadi berkat yang berdampak luas. Dimulai dari situasi yang ayo kamu, ayo dong. Minta-mintanya ayo untuk maju. Itu situasi yang membuat kita kadang-kadang kita tidak nyaman. Tapi sama seperti Moody, kalau dia tidak menjadi seorang teolog dan seorang penginjil besar Amerika, tidak mungkin menjadi seperti itu kalau dia tidak mau dipaksa oleh guru sekolah minggunya untuk ngajar sekolah minggu. Dimulai dari yang sekolah minggu dulu. Contoh seperti itu. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ketiga. Cepat ya. Yang ketiga, itu Tuhan mengubah titahnya menjadi warisan. Bukan titah yang di sini ya. Tetapi titah adalah perintah. Ya. Tuhan mengubah titahnya menjadi warisan. Markus 15 ayat 21. Lagi-lagi kita baca. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, Markus itu tidak sekedar menulis Simon saja. Mungkin kalau Matius hanya menyebut Simon, tetapi kalau Markus dia lebih lengkap lagi. Dia sebut juga nama anak-anaknya. Ketika Markus menulis, itu peristiwanya itu sudah dia udah lihat anak-anaknya Simon ini sudah menjadi
dewasa, bukan anak-anak yang biasa lagi. Dan mereka pun sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan saat itu. Dan mereka dikenal sebagai pelayan Tuhan. Makanya Markus sengaja dia menulis di situ. Ketika kita baca kitab Roma 16. Nah, Roma 16 ayat ke-13. Nah, Rasul Paulus menulis secara spesifik. Khusus dia menulis begini. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, kalau kita lihat ya, ada kata Rufus, ada nama Rufus disebut. Bahkan bagi Paulus ini bukan hanya sekedar Rufus biasa, tetapi di sini apa? Orang pilihan dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Seorang rasul besar menyebut nama seorang anak dari seorang yang tadinya orang biasa dan tapi tiba-tiba memikul salib, tapi disebut dengan orang pilihan dalam Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ya, saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena ini merupakan anak-anak dari Simon Kirene. Dia, kalau kita baca begini, setelah kitab ada Injil Markus dan kemudian ada kitab Roma dengan penulis yang berbeda, dengan tahun yang berbeda, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya ada yang terjadi, bahwa pengalaman Simon itu tidak hanya berhenti ketika dia membantu atau mengangkat salib Yesus, memikul salib Yesus pada saat itu. Enggak, tetapi terjadi dalam kehidupan hari-harinya, dia terjadi perubahan dalam keluarganya. Pengalaman Simon itu tidak berhenti pada saat dia hanya saat memikul salib. Tetapi setelah itu terjadi sebuah percakapan. Karena bisa saja dia bertanya, kenapa orang ini dihukum? Kenapa harus dihukum? Kenapa dia? Dan orang-orang pasti akan memberitahu kenapa seperti itu. Dan dia pasti akan heran bahwa orang yang tadinya dia pikir orang yang biasa, orang terdakwa dan dihukum mati, dan pastinya dia akan sangat heran lagi bahwa dia mendapati bahwa orang yang sama itu telah bangkit. Enggak mati lagi, enggak ada di kuburannya kosong. Makanya pasti saja dia akan bercerita itu kepada keluarganya, dan keluarganya itu akhirnya bisa berubah dan sampai kepada anak-anaknya. Bahkan Paulus menyebut anaknya sebagai namanya Rufus, itu orang pilihan dalam Tuhan. Kata ekletos itu mirip eklesia, gereja ya. Ekletos yang pilihan, igreja dari gereja. Kalau ekletos itu pilihan, orang pilihan. Berarti kata ekletos berarti pilihan, istimewa, menonjol dari kualitas rohaninya. Itulah. Kalau kita menjadi orang pilihan dalam Tuhan, berarti kita menonjol dalam kualitas rohani. Kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita juga istimewa. Kalau kita lihat ya, di dalam Roma 16:13 berarti Rufus, kita bisa katakan bahwa Rufus itu dipercaya orang dan menonjol dalam arti dia menunjukkan dirinya tidak diam, tidak menahan dirinya untuk melayani Tuhan, dan terbukti melayani Tuhan. Itu kata orang pilihan dalam Tuhan. Bahkan bukan cuma anak-anaknya, bahkan secara khusus Paulus juga menyebut siapa? Ibunya. Ya, ibunya Rufus dan Alexander namanya siapa? Enggak ditulis. Tapi kita jelas ini adalah istrinya Simon dari Kirene. Dan seorang ibu ini disebut secara khusus oleh Paulus. Memang tidak disebut nama, tetapi disebut secara khusus, dan Paulus juga menyebutnya sebagai ibu. Ya, menyebut sebagai ibu. Makanya kalau dipanggil sebagai ibu, ya mungkin bukan hanya sekedar sebutan saja. Kadang-kadang ada orang yang menjadi ibu bagi orang lain. Karena apa? Nah, ibunya Yusuf ini benar-benar menunjukkan kedekatan, melayani,
dalam pelayanan apapun yang dilakukan oleh para ibu-ibu kepada seorang pelayan Tuhan. Karena banyak di Alkitab dituliskan di Alkitab. Bagaimana juga ada yang namanya pelayanan Marta. Ya, bukan berarti Tuhan tidak menganggap Marta yang saudari Maria, enggak. Tetapi ada kalanya memang mereka juga dibutuhkan. Pelayanan mereka pun ada. Bukan hanya sekedar pelayanan Marta, tapi pelayanan mimbar juga bisa disebutkan. Bagaimana mereka juga mengajar orang lain. Nah, ibunya Rufus juga melakukan yang sama. Makanya Paulus menunjukkan kedekatannya, penghargaan tingginya, atau pengalaman yang bersama dengan keluarga ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Nah, bicara tentang keluarga Simon, berarti peristiwa Simon menghadapi keadaan terpaksa itu menghasilkan warisan yang baik kepada anak-anaknya. Bicara tentang warisan, ada penelitian yang diadakan, ya, penelitian ini benar-benar, ya, penelitian lama memang, diadakan dari dua orang yang berbeda. Kita perhatikan, di sini ada yang disebut seorang Juk Max. Ya, Juk Max semua ya. Lihat. Tapi dia sebenarnya adalah ya orang yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Hidupnya suka-suka, terserah dia. Mau hidup, diajarin nggak mau diajar, dikasih tahu nggak mau dikasih tahu. Intinya dia hidup terserah dia. Apa yang dia pikir dia benar, itu yang dia lakukan. Nah, ketika seorang peneliti ini, yang namanya Richard, dia melakukan sebuah studi sosial, kemudian dia menulis sebuah buku, dia teliti ada dua kelompok keluarga. Nah, tokoh yang pertama yang saya sebut ini disebut dengan Max Jukes. Ya, bukan nama asli ya, tetapi dia sebuah kelompok keluarga di mana dari kepala keluarga dan mendidik anak-anaknya menghasilkan warisan. Warisannya apa? Dari kurang lebih 1.200 keturunan dari si Max Jukes ini, ya, dia temukan bahwa generasi demi generasi itu terjebak. Terjebak dari apa, Bang? Ratusan dari 1.200 ini menjadi seorang kriminal, penjahat. Kemudian banyak yang hidup dalam kemiskinan. Karena miskin mereka jadi penjahat. Ya, banyak juga dari keturunannya itu menjadi pelacur, menjual diri demi sebuah kehidupan, supaya sebuah roti. Kemudian banyak keturunannya juga bergantung kepada bantuan negara. Artinya apa? Mereka tidak mau berusaha, mereka hanya meminta-minta saja dan lebih bergantung kepada negara. Kalau di luar memang ada namanya kayak bantuan sosial khusus pada orang yang miskin, dan mereka hanya hidup dari situ saja, tidak punya keinginan untuk bekerja menghasilkan uang secara benar. Mereka bekerja, bekerja, tapi pekerjaannya salah. Pekerjaannya apa? Kriminal dan menjadi pelacur. Itu keluar keturunan dari Max Jukes yang banyak terdapat di dalam penjara. Ketika dia mencatat nama-nama orang, ternyata mereka adalah keturunan-keturunan yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka melakukan hal itu bukan karena keputusan yang instan, tetapi karena pola hidup yang terus diulang tanpa Tuhan. Pola hidup yang terus diulang tanpa Tuhan menghasilkan warisan yang sama kepada anak-anak dan keluarganya. Ya, kita lihat yang sisi yang berbeda. Ada lagi orang yang berbeda. Ada yang bernama Jonathan Edwards. Ya, Jonathan Edwards. Ketika dia meneliti, Jonathan Edwards ini punya keturunan. Bagaimana?
keturunannya itu 100 menjadi seorang pendeta atau misionaris, penginjil. Kurang lebih ada 100 keturunan itu jadi seorang profesor. Bukan karena kaya, tetapi karena mau belajar. Dan 13 ya, kurang lebih 13 itu jadi seorang rektor universitas. Dan kurang lebih ada 60 jadi dokter. Zaman dulu itu dokter itu sangat pekerjaan yang luar biasa. 100 orang, kurang lebih 100 orang itu jadi pengacara. Dan banyak keturunannya juga jadi, ada yang jadi hakim, ada yang jadi penulis buku, penulis artikel, ya. Dan juga menjadi pemimpin masyarakat. Nah, Jonathan Edwards ini dia bukan ayah yang sempurna ya, bukan orang yang sempurna, tetapi yang membuat dia berbeda adalah dia membuat keputusan yang konsisten atau terus-menerus. Untuk apa? Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan mendidik keluarganya sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengajar anak-anaknya menjaga kehidupan rohaninya. Ya, dia bangun altar dalam keluarga. Hasilnya itu tidak langsung dalam satu hari, tetapi dalam generasi. Dari generasi ke generasi. Jadi penelitian sejarah ini mencatat bahwa keturunan itu banyak orang-orang yang luar biasa. Ya, ratusan hamba Tuhan, kita perhatikan ya. Pelayan Tuhan, pendidik, pemimpin masyarakat. Jadi bicara tentang warisan apa yang sebenarnya saya bangun untuk hari ini? Mungkin saya terlalu muda, ngapain bicara warisan, kan belum punya anak. Justru mulai pada saat ini harus bertanya kepada diri sendiri, warisan apa? Ya, atau keputusan apa yang saya akan ambil hari ini untuk menjadi dampak buat orang lain. Amin. Sama seperti saya belum punya, saya nggak ada anaknya. Ya, tapi apa yang saya akan berikan itu namanya warisan. Ya, warisan apa yang saya akan berikan kepada orang lain itu ya, atau dampak apa yang saya berikan bagi orang lain. Jadi kita bisa lihat ada dua tokoh yang berbeda, ya, menghasilkan sebuah perbedaan yang besar karena cara hidup mereka. Ya, cara hidup mereka untuk menghasilkan warisan. Apakah mengikut Tuhan atau tidak? Jadi perbedaan suatu generasi itu menghasilkan dampak lintas generasi. Keluarga yang baik, ya, perhatikan, keluarga yang baik harusnya menghasilkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik menghasilkan generasi yang baik juga. Ya, kalau kita perhatikan, kalau baby boomer menghasilkan generasi apa? Generasi X, generasi Y, sebagian generasi Z, sebagian kecil. Ya, baby boomer akhir. Kemudian generasi X menghasilkan generasi Z. Generasi X menghasilkan generasi Z. Dan biasanya sebagian dari generasi Z dan silenial dan akhir dari generasi Z itu disebut dengan senility. Generasi Y itu akan menghasilkan baby yang sekarang ini yang disebut generasi alpha. Generasi Y dengan generasi Z akan menghasilkan generasi alpha. Itulah. Anak yang baik menghasilkan generasi yang baik juga. Kenapa generasi X itu berbeda dengan yang lain? Karena dalam generasi X bermain pun harus belajar untuk bersabar. Kenapa belajar untuk bersabar? Ya, karena dalam permainan, dalam game generasi X akan menemukan bahwa hidup itu dibentuk untuk siap untuk gagal. Main Mario Bros. Siapa yang pernah main Mario Bros? Yang pertama, misalnya. Mati, hanya dikasih 3 nyawa. Berusaha mencari supaya tambahan nyawa. Kalau zaman sekarang bagaimana? Main Mario Bros yang sama, ternyata bisa beli nyawa. Selama punya duit, punya koin, beli nyawa sebanyak-banyaknya. Apalagi permainan zaman sekarang. Ya, game-game yang populer anak muda saya lihat ini.
Ya, selama dia punya banyak duit, dia bisa jadi orang terhebat dalam jagat perfilman. Itu artinya apa? Enggak perlu usaha. Enggak perlu usaha. Tiba-tiba jadi hebat itu yang penting punya uang aja. Seperti itu. Punya koin. Dan kemudian bisa push rank. Nah, seperti itu kalau dalam sebuah permainan zaman anak sekarang. Terlalu dimudahkan. Kalau zaman dulu, baby boomer, generasi X, generasi Y, harus menunggu seminggu sekali dapat sebuah tabloid yang menunjukkan berita-berita gitu ya, berita-berita entah itu berita artis kah, berita film kah, nunggu lama gitu ya. Kalau sekarang apa? Tinggal klik aja pakai jempol udah muncul ya film sukaannya. Mau yang lain mau beli sesuatu tinggal pencet aja. Ya, orang tua generasi Y sekarang ini ya jadi gini melihat karena udah capek dengan didikan generasi sebelumnya, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak suka apa yang dilakukan orang tuanya sebelumnya. X, Y tidak suka ketika dia dipukul. Makanya mereka melakukan pendidikan kepada generasi Y, generasi Alpha. Ketika mereka punya generasi Alpha, apa yang mereka lakukan? Viralkan gurumu kalau gurumu pukul. Pada zamannya dia dipukul sama gurunya pun tidak masalah gitu ya. Anak-anaknya dia nggak mau untuk dipukul. Akhirnya hasillah generasi anak-anak yang tidak bisa baca sampai udah tinggi. Kenapa? Takut dimarahin gitu ya. Makanya berita-berita zaman sekarang guru-guru itu banyak dipenjarakan, banyak dipolisikan karena apa? Mendidik anaknya terlalu keras. Nah, mereka tidak mau menghasilkan warisan-warisan yang baik. Seperti saya bilang, harusnya anak yang baik menghasilkan generasi yang baik. Baik lagi yang tadi ya. Mendidik tanpa taat kepada Tuhan menghasilkan apa? Anak-anak yang mencontoh orang tuanya. Kalau dalam keluarga ada orang tua yang tidak taat kepada orang tua Tuhan, tentu saja akan di-copy paste, akan diikuti orang anak-anaknya atau generasinya. Keturunannya juga apa? Menghasilkan garis keluarga yang semuanya jauh dari Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan hari ini, bicara tentang warisan, apa yang kita lakukan hari ini tidak berhenti pada kita saja. Tetapi itu membentuk masa depan keluarga kita. Alkitab itu tidak mencatat ya secara rinci apa yang terjadi sebenarnya dengan Simon. Tapi kalau kita baca Alkitab, ternyata ada nama anak-anaknya disebut. Bisa kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga Simon itu menjadi keluarga yang rohani. Dia menghasilkan warisan pada anak-anaknya ya, dan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi penginjil yang luar biasa. Dalam tradisi akhirnya memang Simon dari Kirene ini, bukan Simon Petrus. Simon Petrus itu disalib terbalik, kepala di bawah. Simon dari Kirene itu matinya mati si martir, digergaji. Ya, digergaji benar-benar. Tetapi ya kita perhatikan bahwa anak-anaknya menjadi pengganti ayahnya. Ya, menjadi orang-orang yang disebut Paulus orang pilihan Tuhan, anaknya, si Rufus terutama. Oleh sebab itu hari ini kita sudah belajar bahwa peristiwa Simon ya ketika ia dipaksa memikul salib itu menjadi titik balik hidupnya. Tuhan memanggilnya secara tidak terduga. Tuhan memanggilnya melalui tekanan. Tapi dia bisa mengubah, tekanan itu bisa berubah Tuhan menjadi apa? Berkat. Dan bisa berdampak sampai kepada keluarganya. Jadi apa yang bertampak seperti paksaan hari ini itu bisa menjadi berkat di masa depan kita. Tergantung bagaimana kita bisa melihatnya. Hari ini kita belajar. Dan mari kita belajar sama-sama. Untuk apa? Yang pertama, kita peka terhadap momen yang Tuhan atur. Yang kedua, kita setia dengan tekanan yang Tuhan izinkan. Ketiga, percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita
membentuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mampu mengubah keterpaksaan menjadi berkat. Itulah yang saya katakan, dipaksa untuk menjadi berkat. Ya, dipaksa untuk menjadi berkat, makanya kita harus menjadi orang-orang yang ikut apa maunya Tuhan. Amin. Situasi mungkin tidak nyaman, tetapi kita harus benar-benar tunduk apa kata Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan warisan yang baik dari orang tua, pegang itu. Kalau kita buang, maka kita akan membuat sebuah generasi baru, generasi yang rusak. Dijauhkanlah itu daripada kita. Amin. Amin. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami dalam setiap keadaan, bahkan keadaan yang tidak kami rencanakan ataupun keadaan yang terpaksa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap bekerja mendatangkan kebaikan untuk kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami mengeluh, kami menolak dan tidak mengerti jalan-Mu. Ketika kami menghadapi ketekanan, kami mudah bersungut-sungut. Ketika kami dipaksa oleh keadaan, kami kehilangan iman. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari Simon dari Kirene. Ajarlah kami untuk peka terhadap setiap momen yang Engkau izinkan dalam hidup ini. Beri kami hati yang taat, sekalipun dalam situasi yang tidak nyaman. Mampukan kami Tuhan untuk setia, walaupun kami tidak mengerti sepenuhnya rencana-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap batu dalam kehidupan kami. Ya, sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kami serahkan kepadamu. Dosa kami taruh dalam. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Saat ketakutan atau tekanan, persoalan dan beban hidup yang kami pikul, kami percaya Engkau juga sanggup mengubah semuanya menjadi berkat. Bentuklah hidup kami Tuhan, supaya apa yang kami alami hari ini tidak berhenti pada kami, tetapi menjadi warisan rohani bagi keluarga kami, bagi generasi berikutnya, dan juga bagi orang lain. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Kami mau percaya Tuhan, kami mau taat, dan kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Wesley yang pada kita untuk mengajarkan kita bahwa walaupun ada keterpaksaan dalam kita memberikan apa itu tadi ya. Kita terpaksa untuk menjadi berkat, tapi percayalah bahwa di dalam setiap itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita ya. Dan untuk selanjutnya saya akan membacakan ibadah untuk pengumuman ibadah untuk seminggu ke depan yang akan dimulai dengan ibadah KKA yang akan diadakan pada hari Kamis, yang akan membawakan pujian nanti Ibu Sihombing, membawa renungannya Ibu Gembala, dan bertempat di Jalan Minangkabau keluarga Bapak Iper. Selanjutnya untuk ibadah hari Jumat, itu ada Jumat Agung. Diadakan ibadah pada jam 9 ya, ibadah Jumat jam 9 pagi yang memimpin pujian Ibu Etna. Untuk firman Tuhannya Bapak Wesley, untuk keyboardisnya Bapak Stanley, sekolah minggu Ibu Erlin, operator LCD Saudari Louis, dan operator sound system Saudari Sihol. Dan untuk ibadah raya
ibadah Paskah. Yang memimpin pujian Saudari Abigail, singernya Saudara Noel dan Saudari Jolin. Untuk firman Tuhan Bapak Wesley, keyboardisnya Bapak Stanley, sekolah minggu Ibu Ria, operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudara Sihol. Dan untuk hari Minggu akan diadakan perjamuan kasih dan diharapkan kehadiran semua jemaat dan juga dipersilakan untuk membawa makanan atau minuman untuk dinikmati kita bersama-sama ya. Apa masih ada lagi pengumuman yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Mari kita angkat pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Persembahannya yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yang
syukur atas kasih setia-Mu Tuhan yang mengizinkan kami pada hari ini Tuhan dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan lewat baik melalui dan juga kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, juga kami tadi telah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang dapat memberikan maupun yang belum dapat memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja di tempat kami beribadah ini Tuhan. Biar kasih setia-Mu Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami dan juga berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, menaikkan segala doa kami kepadamu ya Tuhan, buat ibadah yang akan dilakukan di tempat kami, di gereja kami ini Tuhan, mulai dari ibadah KKA, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan, dan juga kaum wanita Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar terus bertumbuh dengan baik Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan selalu sertai dan berikan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan juga terus Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan di gereja kami ini Tuhan, untuk dapat berkumpul bersama kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja di tempat ini Tuhan, untuk pendeta dan juga untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengalir Tuhan, biarkan urapan-Mu yang daripada-Mu Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan, usaha, dan juga studi anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dan keluarga kami semua Tuhan ada di dalam pertolongan-Mu Tuhan dan pelindungan-Mu Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan atau dalam keadaan sakit Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberikan pertolongan di jalan dan juga jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan hidup yang dihadapi Tuhan. Sebab biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu yang selalu jadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan dan anak-anak-Mu yang di dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa negara Indonesia ini Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, pemimpin negara ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biarlah agar mereka dapat memerintah dengan adil dan menghadirkan damai sejahtera di dalam negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa Tuhan, dan kami sudah memberikan kepada Tuhan. Biarlah kami percaya hanya Tuhan yang akan menjawab dan mendengarkan seluruh doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahwa Engkau baik, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami selalu berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.